Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita di farmasi fisika, dan ini mungkin pertemuan terakhir dengan saya untuk semester ini. Tema untuk kali ini ya tentang kinetika dasar obat ya. Setelah mengikuti kuliah tentang kinetika basic dasar obat ini, diharapkan mahasiswa ya, mampu menguraikan apa itu order reaksi, kemudian mahasiswa mampu menghitung ya, terkait dengan persamaan kinetika reaksi, apakah kinetika reaksi tersebut mengikuti order 0, order 1, atau order 2 ya. Dari pemahaman ini ya, next berikutnya mahasiswa diharapkan mampu menentukan order reaksi menggunakan metode grafik, substitusi, dan atau waktu paruh. Dan endpointnya di sini nanti mahasiswa diharapkan mempunyai gambaran tentang waktu kadaluarsa obat ya. Nah, yang perlu diketahui adalah bahwa seorang farmasis atau apoteker harus mengetahui profil suatu obat ya. Terutama dalam konteks ini adalah terkait dengan sifat fisikokimia dan stabilitas obat tersebut ya. Sifat ini, yaitu sifat fisikokimia dan stabilitas obat ini akan menjadi dasar di dalam keputusan seorang farmasis atau apoteker. Di dalam hal apa? Sebagai dasar apa? Di dalam hal peresepan maupun dalam konteks desain, rancangan, dan formulasi suatu sediaan farmasi, sediaan obat. Nah, kinetika suatu obat itu juga dapat menjadi dasar di dalam menentukan, wah ini yang penting, waktu kadaluarsa dari suatu obat. Ya. Jadi ya di sini farmasi fisika mahasiswa akan disampaikan, akan dikenalkan, akan mengkaji bagaimana basic tentang kinetika reaksi, kemudian perhitungan order 0, order 1, order 2. Endingnya adalah mahasiswa dapat mengetahui bagaimana kira-kira kita ketika mau melakukan suatu perhitungan waktu paruh atau waktu kadaluarsa, yang ini punya korelasi dekat dengan namanya stabilitas obat. Nanti akan dibahas lebih detail di mata kuliah stabilitas obat ya. Berikutnya, farmasis harus mampu menjamin ya bahwa obat yang ditangani atau yang diberikan atau yang disampaikan diberikan kepada pasien itu stabil sampai di tangan pasien ya. Jadi dalam konteks di sini adalah farmasis yang baik itu di industri, di hulu, di distribusi ataupun di apotek ya, harus mampu di rantai-rantai obat ini, farmasis harus mampu memastikan bahwa obat ini stabil sampai di tangan pasien ya. Nah, kita masuk ke laju reaksi ya. Ini apa ya? Jadi laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi obat ya terkait dengan waktu ya. Jadi itu laju reaksi. Jadi terkait berkorelasi, berhubungan dekat sekali dengan perubahan ya, konsentrasi obat ya, seiring dengan waktu. Nah, ini dekat sekali kinetika dan stabilitas obat ya. Jadi kinetika itu penting dalam seluruh fase di dalam proses pengembangan obat, sebagaimana ya, di antaranya juga di dalam quality control QC, stabilitas, bioavailabilitas, dan monitoring terapi obat ya. Jadi
Ya, dengan kinetika itu kita jadi bisa di sini dalam menjamin mutu suatu obat, bagaimana stabilitas obat itu, bagaimana bioavailabilitas obat tersebut, dan bagaimana ketika kita melakukan monitoring terapi obat. Nah, kinetika di sini mempunyai posisi yang sangat krusial ya. Nah, kinetika yaitu adalah studi ya tentang laju perubahan kimia ya, dan laju jalan ini dipengaruhi oleh kondisi konsentrasi reaktan, produk, dan spesies atau senyawa-senyawa kimia yang lain yang ya hadir dan dipengaruhi oleh pelarut, tekanan, dan temperatur. Jadi kalau coba kita summarize-kan dari sini, jadi kinetika itu apa? Kinetika adalah suatu kajian ya, terkait dengan perubahan ya, suatu kajian laju perubahan kimia ya, yang ini dapat dipengaruhi oleh kondisi reaktan, produk, dan beberapa bahan-bahan kimia yang lain, dan juga dipengaruhi oleh posisi adanya pelarut, tekanan, dan temperatur ya. Itu kinetika. Jadi keywordnya adalah laju perubahan kimia ya. Pengaruhnya macam-macam ya. Nah, dua hal yang katakanlah cukup identik atau sangat penting dari data-data kinetik adalah order reaksi dan laju reaksi ya. Ini terkait dengan kinetika reaksinya. Kemudian dalam perhatian in considering memperhatikan stabilitas kimia dari suatu produk farmaseutik ya, kita perlu untuk mengetahui order reaksi, yang mana order reaksi ini dapat diperoleh secara eksperimental dengan cara mengukur ya laju reaksi sebagai fungsi dari penurunan konsentrasi obat. Jadi dalam konteks perhatian terkait dengan stabilitas kimia suatu senyawa farmaseutik, suatu sediaan farmaseutik ya, kita perlu mengetahui order reaksi. Nah, order reaksi ini dapat diukur, dapat didapatkan secara eksperimental dengan cara apa? Mengukur laju reaksi sebagai fungsi dari konsentrasi obat, dari penurunan konsentrasi obat. Ya, itu kinetika reaksi. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Antara lain ada temperatur, suhu. Semakin tinggi suhu, maka laju reaksi sekali lagi biasanya umumnya juga akan semakin cepat. Ya. Sebaliknya, ikutin umumnya ketika semakin rendah temperatur, semakin kecil temperatur, laju reaksinya juga semakin menurun. Ya. Selain suhu, ya, laju reaksi juga dipengaruhi dengan konstanta dielektrik. Ya. Konstanta dielektrik ini ada hubungannya dengan katakanlah dengan polaritas, ya, polaritas dari pelarut. Ya. Temperatur, konstanta dielektrik, dan berikutnya laju reaksi juga dipengaruhi kekuatan ion. Nah, jadi perlu diperhatikan kekuatan ion dari yang terlibat di dalam reaksi kimia tersebut. Kemudian faktor berikutnya yang mempengaruhi laju reaksi adalah efek pelarut. Nah, ini bisa saling terkait ya.
konstanta dielektrik, kekuatan ion dengan kekuatan pelarut. Tentunya harus diperhatikan bagaimana laju reaksi tersebut ya, ketika dia menggunakan pelarut air ya, atau pelarut non air, dalam hal ini contohnya pelarut organik ya, perlu diperhatikan. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi laju reaksi adalah katalisis ya. Umumnya katalisis itu hadir dalam suatu reaksi kimia. Dia fungsinya adalah mempercepat terjadinya reaksi atau meningkatkan laju reaksi ya. Nah, ini perlu menjadi perhatian ya, karena dia mempengaruhi laju reaksi. Kemudian cahaya. Nah, cahaya ini di dalam atau pada konteks-konteks tertentu atau material-material tertentu, cahaya ini juga dapat berpengaruh pada laju reaksi ya. Dalam artian ketika misalkan diketahui ya suatu material ya, kita dapatkan dia tidak stabil terhadap adanya cahaya, dengan bantuan atau dengan adanya cahaya dia akan mempercepat laju reaksi tersebut, sehingga ketidakstabilan ya, dari material tersebut akan semakin cepat ya. Lalu prinsip dan proses laju yang berkaitan ya. Stabilitas ya, ada proses laju reaksi yang menyebabkan ketidakaktifan obat ya, atau obatnya menjadi tidak aktif ya, tidak memiliki efek yang diharapkan. Ini dapat terjadi melalui penguraian obat, hilangnya khasiat obat akibat perubahan fisik dan kimia. Atau dengan kata lain, ya, ketika laju reaksi itu kemudian menyebabkan adanya perubahan fisik dan kimia, ya, itu menjadi indikasi bahwa obat tersebut tidak stabil, ya, atau mengalami instabilitas. Ya, ini tentunya akan mempengaruhi terhadap efek, khasiat atau kondisi dari obat tersebut. Kemudian yang berkaitan dengan kinetika reaksi, disolusi. Ya, apa itu disolusi? Disolusi di sini dicontohkan kecepatan perubahan obat dalam bentuk sediaan padat menjadi bentuk larutan atau molekuler. Disolusi, jadi dia terlarut. Ya. Jadi seberapa cepat obat itu, ya, umumnya dalam bentuk sediaan padat, seberapa cepat obat dalam bentuk sediaan padat itu terlarut. Ya, di sini dikatakan menjadi bentuk larutan yang molekuler, yang terdispersi secara molekuler. Lalu proses berikutnya yang terkait adalah proses absorpsi. Absorpsi, ya, jadi obat setelah di dalam peredaran darah, kemudian diabsorpsi melalui membran biologis tubuh. Kemudian setelah diabsorpsi, nanti metabolitnya itu didistribusikan. Ya, sorry saya ulangi, jadi obat setelah mengalami disolusi ya di dalam saluran pencernaan, dalam cairan pencernaan tubuh kita, kemudian diabsorpsi ya, jadi mereka obat itu berdifusi melalui membran biologis, kemudian terabsorpsi ke jaringannya ya, terus sampai ke dalam peredaran darah dan didistribusikan. Nah, kemudian dieliminasi atau fase farmakokinetik. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah kerja obat pada tingkat molekuler ya, dan ini menjadi suatu kajian yang ya boleh dikatakan saat ini ketika kita sedang berusaha untuk drug discovery, penemuan obat, ataupun drug development, pengembangan obat, itu selalu akan melibatkan bagaimana obat itu pada tingkatan molekulernya. Sekarang kita masuk ke laju atau kecepatan reaksi atau reaction rate atau rate of reaction kalau bahasa Inggrisnya. Di sini A ya, di sini A produknya dia terurai ya menjadi produk B dan C. Ya. Kenapa di sini saya baca terurai? Karena dia dari satu senyawa menjadi dua senyawa. Kalau misalkan A plus BC berarti
A bereaksi dengan B menjadi C. Ya. Uh, apabila A berkurang, ya, sedangkan B dan C bertambah, ya, terurainya. Laju reaksi sebanding dengan berkurangnya konsentrasi A seiring waktu menjadi B dan C. Ya, jadi laju reaksi sebanding dengan berkurangnya konsentrasi A seiring waktu dan, ya, sebanding dengan bertambahnya konsentrasi B seiring waktu. Ya. Ini persamaannya laju reaksi, ya, minus, ya, pengurangan dari konsentrasi A per waktu atau juga penambahan B per waktu, ya, itu juga penambahan C per waktu. Reaksi kimia dapat dinyatakan sebagai laju penguraian reaktan atau laju pembentukan produk. Ya, kalau tadi saya nyatakan sana penguraian dari A menjadi B dan C, kemudian di sini digambarkan pembentukan produk. Jadi A, fraksi A tambah dengan reaktan B dan menjadi produk. Ya. Order reaksi adalah penjumlahan eksponen, ya, pangkat A plus B plus bla 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 bla. Di sini order terhadap A besar adalah A, terhadap B adalah B, dan seterusnya dan seterusnya. Ini penggambaran rumusnya. Ya, laju reaksi adalah berkurangnya A, ya, terus ini ada eksponennya seiring berjalannya waktu. Terus kemudian karena ini pembentukan, jadi berkurangnya B seiring berjalannya waktu dan dibagi dengan order reaksinya. Ya. Kalau dirumuskan, laju adalah K, konstanta laju, dikalikan dengan konsentrasi A pangkat order reaksinya, dikalikan dengan konsentrasi B, dipangkatkan order reaksinya. Analogi laju reaksi adalah seperti ini. Ya. Ini dalam sarjana farmasi. Ya. Terus kemudian dia berproses, ya, seperti anda ini sekarang berproses di farmasi unsur, belajar, kuliah, praktikum, tugas, ya, sehingga di sini dia menjadi sarjana farmasi, kemudian menjadi apoteker. Ya. Laju reaksi ini adalah kecepatan pembentukan sarjana farmasi atau apoteker pada waktu tertentu. Itu laju reaksi. Ya. Jadi kalau misalkan supaya laju reaksinya cepat, ya, waktu di prosesnya ini diberi intervensi di sana, ya, itu laju reaksi. Kemudian di sini satuan tetapan K itu konstanta laju reaksi, ya, pada order reaksinya. Ya. Misalkan di sini order 0, jadi K-nya adalah minus dA per dT. Tetapannya atau satuannya adalah mol per liter per S, ya. Mol liter pangkat minus 1 dan dikalikan dengan S pangkat minus 1. Sementara kalau order 1, minus dA per dt sama dengan K dikalikan konsentrasi A, ya. K sama dengan 1 per waktu atau per second, per detik, ya, 1 per detik. Ya. Nah, kemudian order 2, minus dA per dt sama dengan K dikalikan konsentrasi A pangkat 2. Nah, ini satuan tetapan lajunya adalah L per mol per second. Ya. Order reaksi ke N mempunyai satuan konsentrasi pangkat 1 minus N dikalikan waktu pangkat minus 1. Tetapan K adalah tetapan laju spesifik, sehingga setiap perubahan kondisi seperti suhu, pelarut akan mempunyai tetapan laju spesifik yang berbeda pula. Kemudian di sini ini gambaran laju reaksi, ya, ya. Sembunyi adalah konsentrasi, ya. Di sini C1, ya,
ya. Ini C0 konsentrasi awal, nanti mengalami penurunan ya, konsentrasi pada saat T tertentu ya waktu. Ini laju reaksinya adalah ini, minus dc per dt. Tinggal nanti di plotting nilai-nilainya dari grafik tersebut. Nah, ordinal. Apa itu ordinal? Ordinal adalah reaksi di mana kecepatan reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan. Ya, tadi kan di rumusnya, kalau ordinal laju reaksi adalah min dA per dt sama dengan K. Ya. Jadi tetap saja jadi dia tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan. Berapapun konsentrasi reaktannya, laju reaksi akan tetap pada begitu. Ya. Masih ordinal. Nah, ini turunan rumusnya ya. Minus dA per dt sama dengan K0 ya. Sehingga dA dari A0 ke AT sama dengan min K0 dari 0 hingga T, sehingga AT min A0 ya, sama dengan min K0 kali T, sehingga AT sama dengan A0 minus K0 T. Ini ordinal. Jadi di sini nih ya, tidak dipengaruhi oleh waktu ya. Oke, berapapun segitu terus ya. Nah, waktu paruh adalah waktu di mana konsentrasi obat tinggal tersisa setengahnya, separuhnya, sehingga di sini T setengah sampai dengan setengah A0 konsentrasi awal per tetapan laju pada posisi awal 0. Itu rumus perhitungan laju reaksi ya pada orde 0 ya. Ya. Latihan soal itu tadi pencetnya, maaf, tadi gambaran bagaimana orde 0, jadi dia terus linier gitu, nggak pengaruh, jadi berapapun waktunya begitu terus ya. Latihan soal ya, sebuah obat telah terurai 75% dalam 1 tahun. Reaksi dianggap orde 0. Itu nilai K0 dan T setengah obat tersebut. Ya. Ini K0. Ini K0. Menurut saya bukan jalan lagi. K0 dan T setengah obat tersebut. Ingat di sini adalah catatannya orde 0. Sehingga CT sama dengan C0 min KT, K0 sama dengan C0 minus CT dikalikan T. Sehingga 100 dikurangi 25 per 1. K0 nya sama dengan 75% per tahun ya. Orde 0. Kemudian T setengahnya ya, kan nilai K0 nya ya, T setengahnya C0 atau sini 1 setengah dari C0 dikalikan dengan K0, ini 100 per 2 kali 75, 100 per 150, sehingga T setengahnya adalah 0,67 tahun atau setara dengan 8 bulan ya. Sehingga tentukan, ada pertanyaan, tentukan rumus T90 dan hitung kadaluarsa obat. Nah, jadi tadi ada waktu paruh. Waktu paruh itu adalah waktu di mana konsentrasi obat tinggal separuhnya. Nah, kalau T90 ini adalah waktu di mana konsentrasi obat tersisa 90%. Nah, T90 ini yang menjadi acuan di dalam perhitungan kadaluarsa obat. Jadi hitung-hitungannya kita dari misalkan orde 0 kita masukkan di sini, berarti CT-nya di sini nanti T90 yang ditanyakan ya. K0-nya kan ketahuan, jadi didapatkan T90. Terus T90 berapa? Ya di sini T90-nya berapa ya? Ketemu ya. Kemudian kita dapat menghitung kira-kira waktu kadaluarsa obatnya berapa ya, atau berapa lama ya. Itu orde 0. Jadi berkurangnya reaktan atau laju reaksi itu tidak dipengaruhi oleh waktu
sementara order 1 ya. Apa itu order 1 bayangkan? Di order 1 reaksi farmakologi yang sering terjadi seperti absorpsi obat dan degradasi obat. Jadi reaksi farmakologi yang terjadi di antaranya absorpsi obat dan degradasi obat. Kecepatan reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan. Ini order 1. Kalau tapi tidak dipengaruhi sama sekali, dia flat aja ya. Order 1 ya. Minus dc per dt sama dengan k dikalikan c ya. dc per dt 0 ke c sama dengan min k 0 hingga t dt, sehingga ln c dikurangi ln c0 dimasukkan c0 sama dengan minus kt t min 0, sehingga ln c sama dengan ln c0 ini dikurangi kt, dan di logaritmik log c adalah log c0 dikurangi kt per 2,303, sehingga kita dapat mengukur berapa tetapan laju reaksinya, sehingga k nya sama dengan 2,303 per t dikalikan log c0 per c, atau k sama dengan 2,303 per t dikalikan log a per a min x. A ini adalah konsentrasi awalnya. Kemudian sehingga didapatkan T setengah ya, waktu paruhnya atau waktu di mana konsentrasi obat tinggal separuhnya, itu rumusnya adalah 0,693 per K, sementara T90 tadi waktu kadaluarsanya adalah 0,105 per K. Ini gambaran untuk order 1 ya. Jadi C sama dengan C0 dikalikan E pangkat minus KT. Ini kalau grafik seperti ini susah untuk menentukan kemiringannya, sehingga diregresikan jadi ln C0 ln C sehingga ln C sama dengan ln C0 minus KT, slope kemiringannya sama dengan T1 min T2 per T1 per min T2, sehingga slope adalah minus K ya. Di sini kemudian di logaritmik dari ln itu logaritmik ln kali log dilogaritmikkan ya, log C sama dengan log C0 minus KT per 2,303, sehingga slope sama dengan T1 min T2 kalikan T1 min T2 sama dengan slope sama dengan minus K per 2,303, or gunakan kertas semi logaritmik ya. Ini kertas semi logaritmik semi log, slope-nya kemiringan adalah minus K per 2,303 ya. Berikutnya contoh soal, larutan obat mengandung 500 unit ya, ketika dibuat. Setelah 40 hari ya, berarti ini adalah C0 ya. Setelah 40 hari ada T ya, dilakukan analisis kadar, ternyata kuantitasnya tinggal 300 unit. Ini adalah CT. Bila reaksi penguraian berjalan pada order 1, berapa lama obat akan terurai sampai konsentrasi tinggal setengah dari konsentrasi awal? Berarti kita diminta menghitung T setengah ya, dan ya diminta menghitung T setengahnya ya. Perhitungannya ini order 1 ya, jadi 2,303 plus per T dikalikan log C0 dikalikan per T ya. K sama dengan 2,303 per 40 hari T nya tadi ya, kali log C0 nya 500, CT nya 300, didapatkan K nya adalah 0,0128 per hari, sehingga T setengahnya 0,693 per K, dapatkanlah T setengah sama dengan 54,3 hari. Itu order 1. Berikutnya order 2 ya. Reaksi di mana terdapat dua reaktan yang berpengaruh di dalam reaksi, agak lebih kompleks kalau order 2 ya. A plus B reaktan dapat menjadi P produknya. Laju reaksinya minus dA per dt
sama dengan minus dB per dt sama dengan K, ya, konstanta lajunya dikalikan konsentrasi A dikalikan konsentrasi B sama dengan perubahan produk atau penambahan P per satuan waktu. Jika A dan B masing-masing konsentrasi awal dari A dan B, X adalah jumlah mol A atau B yang bereaksi dalam waktu T, maka laju dx per dt sama dengan K dikalikan A minus X dikalikan B minus X, sehingga KT sama dengan 2,303 per A dikurangi B log B A dikurangi X A dikalikan B dikurangi X. Jika kedua reaktan konsentrasinya sama, ya, jika kedua reaktan konsentrasinya sama, maka laju sama dengan dx per dt sama dengan K dikalikan A minus X kuadrat, sehingga K nya sama dengan 1 kali X 1 per T dikalikan X per A min AX, atau min dA per dt sama dengan K A pangkat 2, sehingga 1 per A sama dengan 1 per A0 plus KT. Ya, ini orde 2, ya. Ini 1 per C, 1 per C0, ya. 1 per C sama dengan 1 per C0 plus KT, sehingga slope-nya sama dengan K. Unit dari K, ya, satuannya K sama dengan M pangkat minus 1 dikalikan dengan per second atau second pangkat minus 1. Sehingga K itu tergantung pada konsentrasi awal obat. Nah, ini kata-kata dari atau the keyword, salah satu kata penting untuk kinetika reaksi orde 2, ya. Jadi K tetapan lajunya is dependent, itu tergantung pada initial drug concentration, konsentrasi awal dari obat, sehingga half life, ya, waktu paruhnya T setengah sama dengan 1 per KCO, sementara shelf life-nya waktu hidupnya, waktu kadaluarsanya atau T 0,9 atau T 90% sama dengan 0,11 per K dikalikan C0. Coba kita latihan, ya, menyelesaikan masalah, ya, berdasarkan mengikuti informasi berikut ini. Tentukan half life waktu paruh dari reaksi ini dengan asumsi terdapat satu reaktan tunggal dan dia di dalam reaksinya dia tergolong dalam orde kedua. Sehingga di sini datanya konsentrasi M2, ini adalah orde C0, waktunya 0, C pada waktu 10 detik itu 1,3, konsentrasi pada waktu 20 detik adalah 0,9633. Kemudian kita hitung, ya, konsentrasinya 0,5, seper 1,3 hasilnya 0,769, seper 0,963 hasilnya adalah 1,038, ya. RL, ya, regulasi linearnya adalah seperti C versus T, ya. Jadi RL ini adalah regulasi linear, ini A 0,5, B 0,0269 dimasukkan seperti C sama dengan seperti 0 plus KT, Y sama dengan A plus BX, K sama dengan B sama dengan 0,0269, ya. Sehingga T setengahnya 1 per K kali C0, C0 nya adalah 20 tadi, ya. Ini dapatkan T setengahnya adalah 1 per konstanta lajunya dikalikan dengan konsentrasi awal. Ini konsentrasi 0,0269 dikalikan C0, hasilnya adalah 18,89 second atau detik. Dari informasi dari masalah sebelumnya,
ya, berapa banyak atau konsentrasi setelah waktunya 5 menit, coba dihitung ya. Kemudian kita masuk ke bagaimana sih menentukan order reaksi ya. Bagaimana kita dapat mengetahui suatu reaksi itu dia tergolong order 0 atau order 1 atau order 2. Caranya antara lain dengan metode substitusi, metode grafik, dan juga ada metode waktu paruh. Metode substitusi jadi data yang terkumpul dari hasil pengamatan jalannya suatu reaksi disubstitusikan ke dalam bentuk integral dari berbagai order reaksi. Jika menghasilkan K yang konstan, maka reaksi dianggap berjalan sesuai order tersebut. Ya. Saya ulangi, jika menghasilkan K yang konstan, maka reaksi dianggap berjalan sesuai order tersebut. Jadi misalkan kita menghitung-hitung menggunakan metode substitusi, kemudian didapatkan K-nya ya itu sampai konstan, maka reaksi dianggap berjalan sesuai dengan order tersebut. Ya. Metode substitusi ini memakan waktu. Ya. Hitung K pada setiap T, masukkan ke dalam persamaan. Order 0 K sama dengan C0 min C per T. Order 1 K sama dengan 2,303 per T dikalikan log A per A minus X. Order 2 ya, yang relatif cukup kompleks jika dibandingkan dengan order 0 dan order 1. K-nya sama dengan 2,303 per A dikurangi B dikalikan T log B dikurangi A minus X per A dikalikan B minus X. Metode substitusi ini relatif memakan waktu. Kemudian metode grafik. Nah, jika C versus T itu hasilnya linear, maka dia dikatakan order 0. Apabila log C diversuskan dengan T kemudian dia linear, maka dia tergolong order 1. Lalu dengan cara seper C versus T, dan ini misalkan seper C versus T ini ditemukan dia linear, maka dia termasuk order 2 ya. Metode grafik ini dikenal sebagai metode yang relatif praktis, cepat dan tepat. Jadi bisa from the experiment directly ya. Jadi dari eksperimen kemudian kita buat regresi linear ya. Nah ini menggunakan C versus T, log C versus T, seperti versus T. Kemudian kita cari mana dari ketiga pendekatan ini yang paling linear. Disitulah order reaksi eksperimen kita ya. Metode grafik ini relatif banyak digunakan dan ya relatif pendekatannya relatif simpel, langsung to the field, to the lapangan langsung ya. Metode grafik ya, ini tadi apa ini order 0, order 1 dan order 2 ya. Order 0 ya, order 1 dan di sini adalah order 2 ya. Order 2 ini ya, seperti sama seperti 0 plus K dikalikan T, ini seperti ini T, slope-nya adalah sama dengan K ya. Kemudian menentukan metode order reaksi yang lain selain dengan metode substitusi, metode grafik, juga ada metode kertas semi logaritmik. Sehingga misalkan sini gambarnya log D, sumbu Y log D, sumbu X T ya, dikatakan order 0 apabila grafiknya seperti ini, ada melengkung. Kemudian dikatakan order 1 apabila ini linear antara log D dengan waktu ini.
Kemudian ketika dia mengalami pendekatan seperti ini dijustifikasi bahwa reaksi tersebut mengikuti orde 2. Menurut ada reaksi juga dapat melalui menggunakan metode waktu paruh, ya. Jadi metode menentukan waktu atau pada waktu yang bagaimana, atau pada menit keberapa, pada detik keberapa, atau pada jam keberapa obat tersebut konsentrasinya tinggal 50%, dikenal dengan waktu paruh. Orde 0, rumus waktu paruhnya adalah D0 per 2K. Orde 1, waktu paruhnya adalah 0,693 per K. Sementara orde 2, T setengah sama dengan seperti 0 dikalikan K. Nah, metode waktu paruh ini juga relatif jarang digunakan. Jadi yang paling banyak digunakan adalah metode grafik. Dan ada contoh soal, ya. Harnett meneliti dekomposisi hidrogen peroksida H2O2 yang dikatalisis oleh Ki, ya, kalium iodida 0,02 M dengan reaksi sebagai berikut: 2H2O terurai menjadi 2H2O, 2H2O2 terurai menjadi 2H2O plus O2. Nah, data degradasi H2O2 hidrogen peroksida tersebut terlihat pada tabel berikut: waktu 0, 5, 10, 25, 45, 65. Sisa H2O2 nya pada waktu 0 57,9, pada waktu 5 50,4, hingga pada waktu 65 sisa hidrogen peroksidanya tersisa 9,6 milimolar. Pertanyaannya, tentukan orde reaksi degradasi H2O2 tersebut dengan dimasukkan ke rumus tadi, ya. Kemudian hitung harga konstanta degradasi H2O2. Ya. Baik, ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Sebelum saya akhiri, ya, silahkan kalau misalkan ada hal yang mau ditanyakan, yang mau didiskusikan, itu. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.